Ketua Umum DPP Partai Golkar tiba di tempat acara. Golkar Indonesia. Sekali lagi Golkar Indonesia. Sekali lagi yang lebih kencang dong. Golkar Indonesia. Baik, kami mau untuk seluruh rekan-rekan media, fotografer untuk dapat kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, khususnya para pendiri dan senior Partai Golkar. Kita tundukkan kepala sejenak, kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Himne Partai Golkar.
pengucapan teks Pancasila dan ikrar Partai Golkar Panca Bakti. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. 1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila. 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penyertaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5. Kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Daniel. Dan saya Regina akan memandu acara hari ini hingga selesai. Izinkan kami menyapa yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati para pinisepuh dan tokoh Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, pemenang pemilu wilayah Indonesia Timur Bapak Melki Lakalena, sekaligus Gubernur NTT. Bapak Wahaji, sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketua Bidang DPP Partai Golkar, Bapak Zulfikar Arse Sadikin, sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bapak Muhammad Uswanas, Ketua PP Maluku, Papua. Ibu Dia Roro Esti, sekaligus Wakil Menteri Perdagangan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Ibu Kristina Aryani. Tentu saja para pengurus DPP Partai Golkar yang hadir. Ketua DPD Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kristiani Eugenia Paruntu. Ketua Umum PP AMPG, Bapak Said Aldi Al Idrus. Ketua Umum PP KPPG atau yang mewakili. Dan segenap Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah seprovinsi Sulawesi Utara. Ketua atau perwakilan partai politik yang hadir. Ketua penyelenggara, ketua pengarah, serta ketua pelaksana Musda 11 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Para pengurus pleno DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Para anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara. Para ketua ormas pendiri dan yang didirikan, dan saya Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Pembukaan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Hadirin sekalian, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Sabtu 11 April 2026. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Kawanua Convention Center. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara pada sore hari ini, sejenak kita memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Adolf Kawenas selaku Ketua BPMS Sinode Gemim. Mari kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya izin berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga besar Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga hari ini Engkau memperkenankan kami untuk bertemu dan akan melaksanakan musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Sulawesi Utara. Kami memohon tuntunanmu dan berkat-Mu bagi kami seluruh peserta musda. Lebih khusus kami memohon hikmat dan kebijaksanaan
Engkau berikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Ia akan memimpin dan membuka musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Sulawesi Utara bersama Ibu Christian Eugenia Paruntu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Utara. Kami sangat berharap pertolongan Tuhan untuk memberkati pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar ke-11 ini. Berkatilah Partai Golkar Sulawesi Utara supaya semakin maju dan solid. Dan berkatilah kami semua dari latar belakang kehidupan kami. Kami serahkan musyawarah daerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporannya akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Ibu Mikaela Elsiana Paruntu, disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya sebut dengan kasih, Kanda Bahlil Lahadalia. Ini bukan cuma saya yang bahagia, Kanda. Semua pengurus Partai Golkar di Sulawesi Utara sangat bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu bersama-sama. Yang kami hormati tentu yang hadir bersama-sama para sesepuh dan tokoh Golkar Provinsi Sulawesi Utara yang tadi sudah kita bertegur sapa di belakang tadi, sudah makan bersama dan mengucap syukur mereka boleh hadir lengkap di acara musda kali ini. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang boleh hadir bersama-sama pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur. Saya sebut dengan kasih Bapak Melki Lakalena, yang juga adalah Gubernur NTT. Selamat datang di Sulawesi Utara, Pak. Bapak Wiyaji, sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selamat datang di Sulawesi Utara. Dan juga para ketua bidang DPP Partai Golkar yang boleh hadir bersama-sama. Bapak Zulfikar Arse Kasadikin yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bapak Muhammad Uswanas, Ketua PP Maluku Papua. Ibu Dia Roro Esti sekaligus juga Wakil Menteri Perdagangan. Juga Ibu Christina Aryani sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Dan kepada seluruh pengurus DPP yang tidak bisa saya sebut satu demi satu yang sudah hadir bersama-sama semenjak kemarin hari hingga hari ini. Selamat datang di Sulawesi Utara. Saya sebut juga dengan kasih ya, Ketua Umum PPMPG, ya, Pak Said Aldi Alridrus. Selamat datang di Sulut, Bang. Ketua Umum KPPG atau yang mewakili segenap Forkompimda Provinsi Sulawesi Utara, saya melihat di sini hadir bersama-sama di tempat ini. Agak nggak kelihatan Bu, silau dengan lampu, tapi hadir bersama-sama di tempat ini ada asisten satu, ada juga Kadis SDM hadir bersama-sama mewakili, dan juga kepada kepala-kepala daerah dan wakil yang boleh hadir bersama-sama. Ketua dan perwakilan partai politik yang hadir di tempat ini, juga para ketua DPD Partai Golkar, kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, ini lengkap Pak, juga seluruh pengurus Partai Golkar baik provinsi maupun kota kabupaten yang ada, dan juga kalau ada saya belum sebut, mohon maaf, tetapi juga para pengurus ormas pendiri dan didirikan, dan saya Partai Golkar seprovinsi Sulawesi Utara yang boleh hadir bersama-sama, serta Bapak Ibu tamu undangan yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya mau laporkan Pak Ketum, bahwa kami yang ada di Sulawesi Utara ini sangat bersyukur kegiatan musyawarah daerah Partai Golkar yang ke-11 boleh terlaksana. Panitianya sudah ada dari tahun lalu Pak. Tapi menunggu waktunya selalu bikin kami deg-degan terus. Dan mau informasikan setelah menerima surat di tanggal 6, hari Senin kalau nggak salah, kami langsung bekerja mengumpulkan semua yang sudah kami susun sejak lama agar supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan,
memang kendala sering yang kami hadapi adalah ketika tanggalnya ditentukan. Biasanya kalau di Manado ini Pak Ketum, hari Sabtu itu ballroomnya sering dipakai buat orang nikahan. Puji Tuhan hari ini khusus untuk Partai Golkar Sulawesi Utara boleh diadakan. Dan memang tidak panjang waktu yang diberikan, tetapi karena semua antusias untuk menjalankan musyawarah daerah kali ini, maka semuanya pun boleh berjalan dengan begitu baik. Walaupun memang ada kekurangan-kekurangan yang dihadapi, tetapi kami bersyukur Partai Golkar di Sulawesi Utara boleh saling bersatu padu melaksanakan kegiatan ini supaya di saat Ketum datang ke Sulawesi Utara, Ketum boleh merasa pulang kampung. Iya. Soalnya tadi bincang-bincang Pak Ketum bilang dulu sering datang. Ya, mudah-mudahan setelah ini makin sering datang Pak Ketum ya. Dan sebagai laporan kegiatan ini boleh berjalan hari ini dan kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan kegiatan musda dari kemarin hari pada pendaftaran dan hari ini pelaksanaan kegiatan dan juga dalam penyambutan tamu. Dan kiranya semuanya ini boleh berkenan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara yang saya tahu tidak gampang, tidak mudah, apalagi ketua OC dan SC-nya ini nggak tidur-tidur sampai hari ini. Tapi semuanya boleh berjalan dengan begitu baik. Sebagai orang yang percaya, kita tahu semuanya itu berkat karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ini yang boleh dapat saya sampaikan dan saya laporkan Pak Ketum. Kiranya kita semua boleh menjalani kegiatan musda ini dengan begitu baik dan boleh menghasilkan kader terbaik dari Partai Golkar yang ada di Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Kita sambut inilah Ibu Kristiani Eugenia Paruntu. Disilakan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati para penisepuh dan tokoh Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Bapak Melki Lakalena sekaligus Gubernur NTT. Yang saya hormati Bapak Wihaji yang sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini luar biasa nih kalau kita disulut, perlu juga Pak diperhatikan ini. Banyak keluarga kita supaya menjadi keluarga yang siap. Yang saya hormati Ketua Bidang DPP Partai Golkar, Bapak Zulfikar Arse Sadikin, sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Muhammad Uswanas, Ketua PP Maluku Papua. Yang saya hormati Ibu Diah Roro Esti, sekaligus Wakil Menteri Perdagangan. Yang saya hormati Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Ibu Kristina Aryani. Semuanya kader-kadernya cantik ini Pak, luar biasa Bapak. Yang saya hormati Ketua Umum PP AMPG Bapak Said Aldi Al-Idrus bersama rombongan. Yang saya hormati Ketua Umum PP KPPG atau yang mewakili. Yang saya hormati segenap
Forkompimda Provinsi Sulawesi Utara, tadi ada Bapak Ketua Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pak Silangen. Terima kasih atas kedatangannya. Sini juga saya lihat ada yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Denny Mangala dari Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Yang saya hormati para kepala daerah dan wakil kepala daerah seprovinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati ketua perwakilan partai politik yang hadir, ketua penyelenggara, ketua pengarah, serta ketua pelaksana musda ke-11 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, para pengurus pleno DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, para anggota fraksi Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, DPR RI juga ada, termasuk saya di sini, dan juga DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara yang hadir, jauh-jauh yang dari pulau-pulau ada di sini, Pak Ketum. Yang saya hormati para ketua ormas pendiri dan yang didirikan, dan saya Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati ketua-ketua DPD Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara, serta tentunya yang kami kasih dan kami banggakan semua masyarakat simpatisan Partai Golkar yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, damai di hati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Izinkan Ketum, pada kesempatan ini saya mau baca pantun dulu, Pak. Siap. Bikin atap dari lontar, Ketum Bahlil mantap bersama Golkar. Pergi berlayar ke Teluk Manado, singgah sejenak membeli rempah. Di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia, Golkar semakin kuat, maju, dan berwibawa. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang pada hari ini telah memberikan kita berkumpul di tempat ini bersama Bapak Ketua Umum kami, Bapak Bahlil Lahadalia bersama rombongan dalam acara pembukaan musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum kami, Bapak Bahlil Lahadalia, bersama rombongan, atas perhatiannya, dukungannya, dan juga atensi yang begitu besar terhadap kami, khususnya dalam pelaksanaan muda ini, bisa jauh-jauh datang dari Jakarta, dalam kesibukannya yang sangat luar biasa, bisa menyempatkan diri datang ke Sulawesi Utara untuk hadir dalam pembukaan musda ke-11 Provinsi Sulawesi Utara ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan Bapak Ketua Umum yang sangat visioner, progresif, dan mampu membawa Partai Golkar tetap solid serta adaptif menghadapi dinamika politik nasional. Di bawah kepemimpinan Bapak, Partai Golkar semakin menunjukkan jati dirinya sebagai partai yang modern, kreatif, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kepemimpinan yang tegas namun merangkul, serta komitmen dalam memperkuatkan konsolidasi hingga ke daerah, menjadi inspirasi bagi kami di Sulawesi Utara untuk terus bekerja, bergerak dan berkarya demi kejayaan Partai Golkar. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh syukur ini,
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan Bapak, sehingga saya bisa masih memimpin sampai saat ini, sampai masa akhir jabatan saya tidak di PLT-kan. Terima kasih Bapak, betul. Tentunya ini adalah sebagian dari proses demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar. Kami mendukung Pak, kami yakin regenerasi itu sangat penting untuk saat ini. Bagi saya pribadi, saya merasa bangga dan terharu atas semua kepercayaan yang Bapak telah berikan selama ini kepada saya, karena amanah yang saya dapatkan selama ini adalah suatu kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab besar yang telah saya jalankan dengan penuh dedikasi bersama seluruh jajaran pengurus dan kader. Tentu dalam perjalanan tersebut banyak tantangan yang kita hadapi. Namun komitmen kami adalah terus menjaga soliditas dan membesarkan Partai Golkar di daerah ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua Umum bahwa berdasarkan hasil pemilu tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Partai Golkar berada di posisi kedua, perolehan suara naik Pak, dibandingkan pada pemilu 2019 yang kami berada di posisi ketiga. Kami juga memaksimalkan hasil perolehan kursi fraksi Partai Golkar ini dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota, serta memenangkan pilkada di 4 kabupaten kota dan 1 pilkada gubernur di tahun 2024. Pada pemilihan Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden, kami berkolaborasi dengan partai pengusung sehingga untuk Provinsi Sulawesi Utara kami memperoleh sekitar 76,31% untuk Pak Prabowo dan Gibran. Musda ke-11 ini bukan hanya sekedar agenda organisasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, memperteguh kebersamaan, serta menentukan arah perjuangan Partai Golkar ke depan di Sulawesi Utara. Kami berharap melalui musda ini akan terpilih kepemimpinan yang baru, yang mampu membawa Partai Golkar semakin mudah, semakin maju, dan semakin solid, dan semakin dekat dengan rakyat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua-ketua DPD Partai Golkar yang ada di 15 kabupaten kota, yang selama ini telah bekerja bersama, yang saya harapkan kita selalu solid, dinamika itu selalu ada, tetapi kami yakin dan percaya, kita ingat, kita ini ada di rumah kita sendiri, Partai Golkar, yang harus kita besarkan. Kita harus bersatu untuk ke depan, dan saya minta, karena Pak Ketum sudah jauh-jauh datang, torang harus solid. Jangan baku-baku bakalai, torang semua harus baku-baku sayang, baku-baku baik. Itu pesan saya. 7 tahun memang berlalu dengan sangat cepat dalam kepemimpinan saya, Pak Ketum. Tapi saya percaya dengan adanya musda ini, kalian akan mendapatkan kepemimpinan yang baru, yang nantinya generasi yang muda, yang saat ini yang baru bacalon, baru Ibu Mep toh. Jadi nanti, maaf Pak, kalau disulut panggil Ibu Mika, ada Ibu Mep. Izin Pak Ketum. Mikaela Elsiana Paruntu disingkat jadi Ibu Mep. Jadi oleh sebab itu, saya minta ke depan, karena Pak Ketua Umum kita generasi muda, kita harus dukung kepemimpinan generasi muda ke depan, Pak.
agar maju ke depan, membawa Indonesia yang lebih maju. Saya kira itu saya dari saya. Selamat melaksanakan Musda yang ke-11 di Provinsi Sulawesi Utara. Apabila ada kekurangan dalam terlaksana acara ini, kami mohon maaf. Dan kiranya semua berkat Tuhanlah yang akan memimpin terlaksana Musda ini dengan baik sampai dari awal dan selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Ini adalah teman-teman kami Pak yang dari jauh-jauh dari pulau datang juga Pak semuanya. Jadi pada hari ini orang harus bikin suasana yang meriah. Dan kalau saya ada kekurangan selama ini, saya mohon maaf pada kalian semua. Terima kasih. Sebelum saya menutupi pidato saya ini Pak, last but not least, saya ingin sampaikan juga, tadi sudah ada pantun, mau menutup dengan pantun Pak. Malam-malam putar keliling, cintaku ke Golkar takkan berpaling. Saya akan selalu ada bersama kalian, Partai Golkar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Syadu Syadu Syadu. Terima kasih. Dari pelosok timur Indonesia, hadir seorang pemimpin besar. Kini ia memimpin salah satu partai politik tertua di tanah air. Inilah Bahlil Lahadalia. Lahir di Banda, Maluku Tengah dan tumbuh di Fak-Fak, Papua Barat. Bahlil kecil membantu keluarganya, hidupnya penuh perjuangan, tapi tidak pernah kehilangan harapan. Kehidupannya yang serba kekurangan tak menghentikan semangat Bahlil menomorsatukan pendidikan. Selepas SMA, ia melanjutkan kuliah di Jayapura. Ia selalu aktif dalam kegiatan berorganisasi. Mulai dari ketua OSIS, ketua Senat Mahasiswa, hingga HMI. Pada tahun 2003, ia menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua di Biro Pemuda. Pada periode 2009 sampai 2014, Bahlil menjabat sebagai bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan berhasil terpilih sebagai Ketua Umum DPP HIPMI periode 2015 hingga 2019. Pengalaman Bahlil sebagai pengusaha membuatnya diberi mandat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Oktober 2019. Kemudian pada 28 April 2021, Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia. Di bawah arahannya, Kementerian Investasi mencatatkan prestasi yang cemerlang. Keberhasilan Bahlil dalam memimpin Kementerian Investasi juga diukur dari kemampuannya dalam mendorong investasi yang berdampak luas. Tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan capaian-capaian ini, Bahlil telah menempatkan Kementerian Investasi di jalur yang tepat untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada pemerintahan 2019 hingga 2024, Bahlil menjadi satu-satunya menteri yang dilantik sebanyak 3 kali. Pada 19 Agustus 2024, ia mengemban tugas baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kepiawaian Bahlil dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuatnya kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil dinilai sebagai sosok yang tepat dalam mengelola sumber daya energi guna mewujudkan harapan bangsa, yaitu swasembada energi dan energi yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Identitas kekaryaan Partai Golkar selalu melekat pada dirinya. Kecintaan dan loyalitas mengantarkan Bahlil menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024 sampai 2029. Di bawah kepemimpinan Bahlil, Partai Golkar menjelma menjadi partai besar yang senantiasa memperjuangkan suara rakyat. Bahlil Lahadalia adalah simbol nasionalisme, putra bangsa yang siap menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia. Hadirin sekalian, kita simak bersama arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus membuka secara resmi Musda ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak Bahlil Lahadalia, disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai para pinisepuh dan senior-senior tokoh Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara. Kita berikan aplaus kepada para senior. Tanpa senior-senior, tanpa karya pengabdian yang tulus yang telah ditorehkan oleh para senior, tidak akan mungkin Partai Golkar akan tetap survive seperti sekarang ini. Karena itu sekali lagi kita berikan aplaus kepada para senior. Yang saya hormati teman-teman yang ikut rombongan saya dari Jakarta. Ada Saudara Sekjen, Pak Sarmuji, yang notabene-nya juga adalah sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kakak Melki Lakalena. Ini yang paling bertanggung jawab kepada Musda di Sulawesi Utara. Gubernur NTT, jadi kalau Ibu Ketua tadi menyampaikan 1 tahun panitia dibentuk, itu karena kepiawaian Kakak Melki dalam melihat tanda-tanda zaman. Waktu kapan yang paling tepat untuk Musda diselenggarakan. Memang sesama anak timur NTT sama Manado itu beda-beda tipis. Satunya sama-sama keras. Satunya keras, mukanya agak kulitnya hitam seperti saya. Satunya juga keras, tapi mukanya putih-putih. Itu bedanya. Kemudian ada Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum, ini sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi kalau angka kelahiran meningkat atau ada perlambatan kelahiran, itu semua karena Pak Wihaji yang mengatur ritme kelahiran yang ada di bangsa kita. Jadi Pak Wihaji kalau di Jawa itu 2 anak cukup. Tapi kalau di Timur 2 anak kurang dan banyak anak banyak rezeki. Apalagi kalau pidatonya sudah memulai malam, itu pasti harus banyak anak supaya rezeki banyak.
Kemudian ada juga teman-teman dari DPP Partai Golkar, ada Zulfikar Aseng, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ini bidang kaderisasi di bidang kepartaian. Ada Ibu Roro, ini saya sering memperkenalkan dia karena Ketua DPP Golkar di bidang lingkungan, jadi anggota DPR RI di usia 26 tahun, kemudian sekarang menjadi Wakil Menteri Perdagangan di usia 31 tahun. Jadi Wakil Menteri Perdagangan ini siapapun menterinya, siapapun presidennya, Golkar tetap jadi Wakil Menteri Perdagangan. Kemarin kan dari Manado si Jerry Sambuaga, Ketua MPG. Silakan Roro. Roro usia berapa sekarang? Usia berapa? Oh 31, ya kalau saya masih 31-32 itu baru selesai jadi Ketua Umum HIPMI Papua. Waktu itu saya sering ke Manado, waktu masih Ketua Umum HIPMI. Ya banyak kenangan lah di sini. Sejak mahasiswa saya sering ke sini. Makanya begitu mau musda Golkar saya katakan tidak boleh ada yang mewakili saya. Saya akan datang sendiri untuk melihat jejak-jejak lama. Ini jejak-jejak lama soalnya banyak di sini. Kenakah? Ada juga yang saya hormati Ibu Kristina. Ibu Kristina ini Ketua DPP Partai Golkar, Wakil Menteri P2MI yang sering mengirim tenaga kerja di luar negeri. Kebetulan menterinya sama wakil menterinya adalah dari Partai Golkar. Ibu Christine makasih banyak ya. Perempuan hebat di bidang hukum yang mengadvokasi dari semua kejadian di luar negeri. Yang saya hormati Bapak Muhammad Uswanas, Ketua DPP Partai Golkar bidang pemenangan pemilu Maluku dan Papua. Ini orang tua saya yang ajarin saya masuk Golkar. Jadi saya masuk Golkar itu sejak saya masih mahasiswa. Cuma belum boleh punya KTA. Saya jadi sopir di beliau. Karena beliau jadi anggota DPR Provinsi Renjaya waktu itu, sekaligus jadi sekretaris Wantim. Dulu belum ada pembina-pembina ini, belum ada. Dan ketua Wantimnya itu adalah gubernur. Dan ketuanya itu ya seperti partai, ya Dewan Pembinanya lebih paten lah kira-kira begitu. Ada Pak Hairudin juga, ya Pak Hairudin Ketua DPP Partai Golkar. Ada teman-teman yang sudah datang, Bang Hakim ya, Pak Derek, dan seluruh teman-teman DPP Partai Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Ketua Umum AMPG, Al-Mukarram Said Al-Idrus, Ketua yang sekaligus Presiden Pemuda Masjid sedunia. Cuma begitu kau angkat saya sebagai Ketua dan Pembina, marah semua sosmed. Karena mereka tahu kelakuan saya. Cuman orang nggak tahu kalau saya itu sering melakukan insya Allah yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara. Yang saya hormati seluruh anggota Forkopimda yang hadir, Ketua DPR di Provinsi Sulawesi Utara yang saya hormati, Wakil Ketua DPR Ibu Mika Ketua Panitia ya, dan seluruh anggota fraksi Golkar DPR Provinsi, anggota fraksi DPR Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara, ketua-ketua Golkar, DPD 2, sungguh mati, kamu saja yang paling hebat. Yo, musda ini kalian punya barang, tapi kalau belum clear boleh tunda sedikit jo. Kalau calon cuma satu bikin calon dua lah, supaya rame juga, supaya main dulu barang itu. Iya dong, enak aja orang mau jadi ketua umum terus enak-enak gitu kan. Mika, jangan wajahmu agak sedikit asam ketika saya pidato kayak begini. Yang saya hormati seluruh organisasi Astakarya yang mendirikan dan didirikan, seluruh kader, simpatisan, undangan yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu.
Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan musda yang ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Bagi saya, Sulawesi Utara adalah sangat berkesan. Saya harus jujur mengatakan ini karena sejak saya masih mahasiswa, saya kebetulan dari Papua. Hampir semua pejabat Papua, seantero Papua, itu kuliahnya di Manado. Semua, hampir semua, banyak sekali. Beberapa gubernur, beberapa bupati, itu kadang-kadang mereka lebih tahu Manado daripada Papua. Karena mereka sekolah di sini, kuliah di sini. Saya waktu mahasiswa pun sering datang ke sini. Dan banyak orang Sulawesi Utara yang ada di Papua. Bahkan lidah orang Papua kadang-kadang dipoles oleh masakan racikan bumbu daripada Sulawesi Utara. Terutama bubur Manadonya. Serius ini, serius pidato ini. Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat DPD 1. Dan Musda adalah forum konsolidasi tertinggi. Karena itu saya meminta Musda ini jangan hanya diartikan sebagai forum konsolidasi biasa atau hanya forum seremoni. Tapi Musda melahirkan 3 keputusan penting dalam semua partai atau semua organisasi. Yang pertama adalah mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus terdahulu. Yang kedua adalah menetapkan pokok-pokok pikiran program kerja dan rekomendasi. Dan yang ketiga adalah memilih ketua DPD 1 masa periode selanjutnya. Jadi jangan dianggap bahwa Musda itu cuma memilih ketua. Ketua itu hanya satu bagian dari proses panjang. Tidak akan bisa kita merumuskan sebuah langkah kebijakan strategis politik dan program ke depan kalau kita tidak melakukan evaluasi. Atas dasar pikiran tersebut, saya mengapresiasi Ibu Teti, yang panggilan akrabnya Ibu Teti, tapi nama yang sesungguhnya adalah Ibu Christina Engenia Paruntu, yang luar biasa tambah muda hari ini. Ya, saya tadi turun dari airport, saya kaget, kok Ibu Teti kok tambah muda ya? Saya pikir Mika kamu kakak daripada Ibu Teti. Saya mau tanya apa itu rumusnya. Ternyata saya baru tahu di forum ini rumusnya apa. Bahwa pemilu 2019 suara Golkar di Sulawesi Utara menempati nomor 3. Dan pemilu 2024 menempati nomor urut kedua. Karena itu saya memberikan apresiasi, penghargaan, rasa terima kasih DPP Partai Golkar kepada seluruh pengurus DPD 1, seluruh pengurus DPD 2, ketua-ketua DPD 2, ketua DPD 1 dan seluruh kader yang ada di kecamatan, di desa-desa. Kalian semua adalah pahlawan untuk menegakkan marwah Partai Golkar di Sulawesi Utara. Tidak ada keberhasilan itu dimiliki oleh seorang. Semuanya itu kerja kolektif. Karena itu saya mengapresiasi kepemimpinan daripada Ibu Teti. Tapi tadi saya lihat Ibu Teti punya pidato tidak lagi, kelihatannya tidak mencalonkan atau masih mencalonkan Ibu Teti. Masa adik kakakmu bertarung kan lucu juga gitu kan. Tapi saya melihat bahwa ada sebuah kebesaran jiwa yang kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Ketua dalam rangka melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Partai Golkar di Sulawesi Utara. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa Partai Golkar adalah partai yang boleh dikatakan paling tua dibandingkan dengan saudara-saudara kami partai lain. Saya mohon maaf ketua-ketua partai Sulawesi Utara, saya mohon maaf tadi saya belum sebut. Ada dari partai-partai koalisi maupun non koalisi yang saya hormati.
Kita semua ini kan saudara aja sebenarnya. Cuma beda cara berjuang, tapi tujuan kita satu kok. Bagaimana memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat. Saya ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulang sedikit tentang cerita atau sejarah Partai Golkar. Dalam berbagai pidato pemimpin nasional kita selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin yang visioner, seorang tokoh yang diberikan amanah yang baik dalam rangka membangun negara, dengan syarat janganlah melupakan sejarah. Dan kita sebagai partai yang sudah sangat prosesnya lama dan salah satu partai yang sangat dewasa, saya ingin mengingatkan kita bahwa Golkar lahir atas dasar merespon dari kondisi negara kita yang pada saat itu dalam kondisi yang tidak stabil. Inflasi kita 650%, pengangguran di mana-mana, akibat pemilu tahun 55 yang multi partai, 100 partai lebih, akibat terjadi perdebatan antara monopartai atau multipartai. Ini adalah sebuah sejarah. Di saat bersamaan ada satu kelompok masyarakat Indonesia dan meyakini tentang mazhab dan perjuangan nilai politiknya yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, yaitu PKI. Bapak Ibu semua, Golkar lahir tidak dilahirkan oleh satu kelompok masyarakat. Golkar lahir juga tidak dilahirkan oleh satu kelompok elit politik, apalagi keluarga tertentu politik. Golkar lahir atas dasar pergumulan panjang. Mohon maaf, saya pakai bahasa pergumulan sebagai mantan alumni siswa SMP YPK. Nah, ini kita. Saya ini kan alumni sekolah di Yayasan Pendidikan Kristen. Jadi kadang-kadang bergumul dan sholat tahajud itu beda-beda tipis kadang-kadang gitu. Itu. Kita ini terlalu bagaya banyak, padahal orang tua-tua kita mengajar kita semua kita bersaudara. Kita bersaudara jauh kira-kira. Saya lanjutkan Bapak Ibu semua. Pemimpin-pemimpin bangsa waktu itu bersatu dan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Di bawah ide dan gagasan dari Bung Karno, memikirkan untuk harus ada satu kelompok politik non-partai yang harus lahir sebagai simbol untuk meluruskan nilai-nilai perjuangan politik dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita proklamasi. Kumpulah waktu itu tokoh-tokoh bangsa di bawah ide dari Bung Karno yang memutuskan, lahirlah kelompok-kelompok organisasi yang dipelopori oleh TNI dan Polri. Lahirlah 97 organisasi. 97 organisasi itu diantaranya adalah TNI Polri, nelayan, petani, pemuda intelijen Kristen, Muhammadiyah, tokoh ulama, guru, buruh, PNS, IDI, Ikatan Insinyur, tokoh-tokoh, wanita, wartawan, semuanya. Pemuda pelajar termasuk HMI ada di situ. Soksi, semuanya. Ada 97 organisasi yang kemudian mendirikan Sekber. Sekber inilah sebagai embrio lahirnya Partai Golkar. Dan Golkar lahir bukan untuk menganut mazhab politik triki. Tapi Golkar lahir menganut mazhab politik kesejahteraan dengan doktrin karya kekaryaan. Dan atas dasar itu, perjuangan Partai Golkar adalah politik kesejahteraan. Bagi Golkar, pengabdian kepada bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah merupakan bagian daripada doktrin untuk bagaimana bisa kita perjuangkan pada semua strata kepemimpinan nasional, baik di eksekutif maupun legislatif. Bapak Ibu semua, ini penting saya sampaikan. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa Golkar bukan partai yang elitis. Tapi Golkar adalah partai yang terbuka. Memang Golkar ini dihuni
oleh semua kelompok masyarakat, baik dari Aceh sampai Papua. Golkar adalah partai yang inklusif. Saya mau ingin tanya, partai mana yang seinklusif partai Golkar? Kalau partai ini tidak terbuka, sangatlah tidak mungkin saya dari Papua yang bukan anak siapa-siapa bisa memimpin partai yang begini hebat. Partai Golkar adalah partai kader. Partai Golkar adalah partai yang penuh dengan perjuangan dengan nilai-nilai. Golkar sudah sangat malang melintang dalam perjuangan politiknya. Pernah ingin dibubarkan pada tahun 99 pasca reformasi. Tapi memang Golkar ini dijaga oleh Allah. Pemilu 99 kita sekalipun mau dibubarkan, kita masih nomor 2. Tahun 2004 kita tidak berkuasa, kita alhamdulillah menjadi pemenang nomor 1 di 2004. Setelah itu berganti kita terus di nomor 2. Artinya apa? Golkar ini bukanlah partai yang tunggal akarnya, tapi akarnya di mana-mana. Pohon beringin kuat. Sekalipun sebagian anak-anak kandung daripada partai Golkar ingin membangun rumah sendiri-sendiri. Pecahan daripada partai Golkar ini cukup banyak. Ada Nasdem, ada Hanura, ada Gerindra. Bagi Golkar nggak ada masalah. Kita seperti satu rumah, satu halaman tamu, tapi kita beda kamar. Yang membedakan adalah partai Golkar adalah ibu atau kakak yang melahirkan dan harus mengayomi yang lain. Bagi kader yang sempat hijrah ke partai yang lain, mencari jalan di tempat lain, kalau tidak nyaman, maka saya minta kepada pengurus ke depan yang terpilih, bukakan pintu selebar-lebarnya kalau mereka datang untuk tetap kita ayomi. Tidak boleh. Karena ya kalau di agama Islam itu Rasulullah itu pernah hijrah dari Mekah ke Medina. Bahkan mungkin pengikutnya waktu di Mekah itu tidak sebanyak ketika dia hijrah ke Medina. Tapi begitu dia hijrah, ada pengikutnya juga yang tidak ikut. Tapi begitu kembali, dia terima. Dia lindungi. Karena itu bagi partai Golkar, gubernur yang ada sekarang, kita harus dukung dengan seluruh program-programnya sampai dengan selesai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam kaitannya dengan itu, saya ingin menyampaikan bahwa Partai Golkar dalam perjuangan politiknya digariskan dalam keputusan yang dilakukan di saat Munas. Apa itu keputusan kita di Munas? Yang pertama adalah kita harus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai. Sekali lagi saya mengatakan bahwa keputusan Munas Partai Golkar adalah kita harus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai. Ini sebagai konsekuensi logis, konsekuensi pengambilan keputusan sebagai partai yang mengusung dan memperjuangkan Prabowo Gibran. Dan karena itu kita tidak boleh bosan dan tidak boleh berhenti untuk selalu berada pada garda terdepan untuk menyuarakan, memperjuangkan, memberikan masukan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Sekalipun mungkin juga ada banyak orang yang ingin mengkritisi kebijakan itu. Bagi Partai Golkar, dialektika, pemahaman, dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif adalah merupakan bagian roh dan dinamika dan kelaziman yang ada di dalam Partai Golkar. Apalagi Presiden sekarang adalah alumni Partai Golkar. Terlepas dari itu Bapak Ibu semua, saya ingin mengatakan bahwa Sulawesi Utara adalah lumbungnya Partai Golkar di saat itu. Sulawesi Utara ini luar biasa sekali. Dan dalam pandangan saya, banyak tokoh-tokoh bangsa,
tokoh-tokoh pejuang yang lahir dari Sulawesi Utara. Apalagi Pak Presiden Prabowo, presiden pertama dari kawasan timur yang ada darat timur, yang dipilih lewat rakyat, baru laki-laki turunan daripada Sulawesi Utara ini. Saudara, dua presiden kita dari Sulawesi kan? Satu Pak Habibie, satu Pak Prabowo. Pak Habibie terpilih itu lewat pengunduran Pak Harto, kemudian dikukuhkan dan kemudian diangkat sebagai presiden. Tapi bukan pemilihan rakyat secara langsung sekarang. Tapi Pak Prabowo dipilih lewat rakyat dan menang 57% atau 58%. Artinya saya mengatakan memang laki-laki Sulawesi Utara ini saya nggak ada lawan. Sungguh mati. Memang daya-daya tarung laki-laki Sulawesi Utara ini minta ampun. Tapi bukan hanya laki-lakinya, yang lainnya juga begitu. Ketua Umum lagi pidato ini, jangan main-main. Bapak Ibu semua, dalam rangka kaitan dengan itu program-program pemerintah yang sekarang sedang kita lakukan, khususnya kami sebagai pembantu presiden di sektor energi. Saya ingin memaparkan secara gamblang pada saat musda ini. Partai Golkar bersama-sama dengan pemerintah atas arahan Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dalam rangka menanggapi, mempelajari kondisi geopolitik global yang terjadi peperangan di Timur Tengah antara Israel bantu Amerika menyerang Iran. Hari ini Bapak Ibu semua, kondisi global tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya begitu mendampingi Bapak Presiden Prabowo kunjungan Jepang, Amerika, balik ke London, ke Jordan, kemudian ke Uni Emirat Arab, mendarat di Jakarta hari Jumat, kemudian Israel dan Amerika menyerang Iran di hari Sabtu. Cuma satu hari saja berbeda. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu, pada saat dia serang di hari Jumat, saya dengan Bapak Presiden Prabowo masih ada di Uni Emirat Arab. Mungkin kami belum bisa pulang secepat itu. Tapi memang Tuhan sayang kami, maka kemudian kami tiba. Pada saat tiba penyerangan, saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo. Menyampaikan kepada saya, segera mempelajari dan mengeksersis dampak perang terhadap BBM. Karena isu BBM adalah isu global. Dan atas dasar itu Bapak Ibu semua, saya ingin menceritakan di panggung politik pertama di Sulawesi Utara, saya mau ceritakan kenapa BBM kita tidak naik. Ini kan banyak orang tanya, kenapa BBM nggak naik? Kenapa BBM naik? Tidak naik. Itu karena presidennya alumni Partai Golkar, Ketua Umum Gerindra, dan Menteri SDM-nya adalah Ketua Umum Golkar. Karena kita kan suara rakyat, suara Golkar. Dan saya punya keyakinan, sekalipun Presiden Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, tapi doktrin karya kekaryaan selalu melekat di dalam dada dan pikirannya. Bahkan beliau masih hafal Mars Golkar. Dalam berbagai kesempatan kami dua nyanyi Mars Golkar. Habis itu kami menyanyi lagi Mars Gerindra. Saya bilang sudah Jo, atur Jo, nyanda apa-apa, yang penting jalan sama-sama. Nah, saya ingin menceritakan begini Bapak Ibu semua. Kita punya BBM. BBM kita ini, lifting kita itu 605.000 barel per day. Konsumsi kita itu 1,6 juta barel per day. Kita impor 1 juta barel per day. Berbeda dengan tahun 96-97. 96-97 itu adalah produksi kita 1,6 juta barel, konsumsi kita 500.000 barel. Kita ekspor sekitar 1 sampai 1 juta barel per day. Nah,
Kaitannya dengan sekarang bagaimana? Orang tanya saya, kenapa orang perang di negara di Asia Tenggara udah goyang, harga naik, krisis, kok kita tenang-tenang saja? Dalam hati saya, kamu tenang, saya ini tidak bisa tidur. Dalam hati saya, cuman ya kita sebagai laki-laki timur kan biar sudah loyo tapi gagah terus. Gitu kan. Padahal hati so hancur ini. Tapi kita kan begitu toh. Tidak boleh memperlihatkan kelemahan kita di depan orang. Sekalipun kakak sudah mau jatuh ini kira-kira. Saya katakan kepada Bapak Ibu semua, hari ini Indonesia pertama kali dalam sejarah di bawah kepemimpinan pemerintahan Pak Presiden Prabowo memerintahkan dua hal. Swasembada energi, swasembada pangan. Pangan beras sudah selesai. Saya putar otak. Saya nggak sekolah di teknik, saya nggak punya bisnis di minyak. Dan saya nggak ngerti itu bisnis minyak. Tapi begitu saya tahu, cek. Bagus juga barang ini. Untung aja saya belum tahu sejak saya jadi pengusaha. Kalau saya tahu, licin betul ini barang. Nah, Bapak Ibu semua, kebutuhan kita bensin itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Kebutuhan solar kita itu 38 sampai 39 juta kiloliter. Kebutuhan LPG kita itu 8,6 juta ton. Dari kebutuhan itu kita solar kita tahun ini dengan RDMP yang kita bangun itu di Kalimantan Timur itu menghasilkan 4,6 juta kiloliter solar dan 5,7 juta kiloliter bensin. Maka pertama dengan B40 dan kita akan terapkan B50 di tahun ini di bulan Juli, maka dalam sejarah pertama Indonesia pertama kali tidak kita melakukan impor solar. Jadi kita tidak lagi melakukan impor solar. Kenapa? Ya kita harus bangun. Ini kita berbicara tentang survival mode. CPO kita yang kita ekspor kurang lebih sekitar 30 juta ton per tahun. Sebagian itu kita dorong untuk bangun solar dengan biodiesel. B40 adalah campuran antara CPO dengan metanol jadi FAME, kita campurkan dengan solar B0. Jadi untuk solar kita clear. Yang kedua bensin. Ini biar Bapak Ibu tahu kalau orang cerita bensin kita dari total 40 juta itu produksi dalam negeri di tahun 2025 itu 14 juta 300. 40 juta kurang 14 juta 500 kurang lebih sekitar 25 juta 500 kiloliter. Kita punya peresmian RDMP kemarin, kilang kita di Kalimantan Timur, 7 tahun kita bangun, nggak selesai-selesai. 7 tahun. Saya bilang kalau model kayak begini sampai ayam tumbuh gigi pun, kita nggak bisa selesaiin. Kenapa Bapak Ibu semua mereka tidak mau selesaikan? Karena kalau ini selesai, maka tidak lagi kita melakukan impor sebanyak 5,7 juta kiloliter bensin dan 4,6 juta kiloliter solar. Berarti importir main ini barang. Tapi dasar kita memang kepala batu, masa mau gertak-gertak kita? Saya suruh mainkan barang ini. Sekarang kita sudah resmikan, tambah 5,5 juta. Jadi kita impornya tinggal 20 juta. Nah, tepuk tangan saya tidak apa-apa, jangan malu-malu lah. Ini otak-otak orang Sulawesi semua ini. Saya sekalipun orang dari Papua dan dari Maluku, lahir saya dari Maluku, tapi saya punya moyang itu dari Sulawesi Tenggara. Kita ini sama-sama lah, tahu kelakuan semua ini. Sesama pelat kuning jangan saling mendahului. Ini kita tahu rata-rata, ya rata-rata kepala agak sedikit, ya begitulah. Nah, apa yang kita impor? Yang kita impor itu crude-nya, minyak mentahnya. Nah dari total crude kita, 20% itu ambil dari Middle East. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, taunya Timur Tengah itulah. Yang lewatnya lewat Selat Hormuz.
Memang Selat Hormuz dengan Hermes ini beda-beda tipis. Buat mahal, begitu Hormuz nggak bisa dilewati, harga minyak semua naik. Sama dengan Hermes, kalau keluaran baru pasti barang itu mahal. Jadi semua beda-beda tipis. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa strateginya? Saya rubah itu, jangan ambil dari Middle East, kita ambil dari Afrika. Dari Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Itulah kemudian yang membuat kita, alhamdulillah aman sampai sekarang ini. Bapak Ibu semua. Ini saya nggak pernah menceritakan ini di forum yang lain loh. Baru hari ini saya kupas ini. Karena ini adalah daerah asal Bapak Presiden Prabowo. Ini pasti media, ini pasti bentar kutip. Ini media saya kasih kalian daging semua nih, daging. Menteri lain belum tentu bisa bicara seperti data ini. Mau tambah lagi? Nah. Habis ini kamu gas lagi untuk sosialisasikan Partai Golkar ya. Yang kedua, LPG bagaimana LPG? LPG kita 8,6 juta konsumsi, kita hanya produksi kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton. Impor kita itu kurang lebih sekitar 7 juta ton. Tadinya kita impor dari Middle East 30%. Begitu ketegangan politik, itu saya jujur aja. Saya puasa dan hari raya itu wallahu alam sholat saya khusyuk atau tidak wallahu alam. Karena saya bangun sahur mikir LPG. Buka puasa LPG. Muka saya waktu itu hampir jadi LPG. Bayangkan kalau LPG kurang, berapa mak akan hajar saya, kan kira-kira begitu. Dan jangankan mak, istri saya pun pasti akan marah saya terus gara-gara LPG. Itu saya putar otak habis. Bapak Ibu semua, saya mau sampaikan bahwa alhamdulillah urusan LPG dari Middle East kita sudah dapat tempatnya. Makanya saya keliling ke beberapa negara untuk cari. Kita dapat sebagian dari Amerika, dari Australia, dan beberapa negara lain. Sekarang ibarat orang sakit yang tadinya kita di ICU, sekarang ini kita sudah rawat inap. Dan alhamdulillah urusan LPG dan minyak kita sudah bisa lewati. Jadi itu kira-kira cerita tentang BBM. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya menyadari sebagai ketua umum Partai Golkar dan sebagai pemerintah atas perintah Presiden untuk memperhatikan rakyat kecil. Tapi Golkar lahir ini kan dari rakyat. Yang pertama saya perjuangkan adalah urusan rakyat dulu. Apalagi rakyat yang tidak mampu. Nah karena itu kami mendesain. Sekalipun harganya naik di dunia, tapi BBM subsidi kita tidak naikkan. Saya tidak menaikkan, saya bilang. Saya kasih tahu Pak Menkyu, kita harus komit, jangan kita menambah penderitaan kepada saudara-saudara kita. Pemerintah ini hadir karena ada rakyat. Tugas pemerintah adalah membantu rakyat. Dalam kondisi seperti ini kita harus bahu-membahu. Uangnya dari mana? Ini banyak juga pakar ekonomi ini. Banyak pakar mengatakan ini uang dari mana, defisit apa macam-macam. Nah ini, karena mungkin dulunya nggak nyampe-nyampe kali pikirannya gitu. Atau sekarang udah nggak ikuti data. Bapak Ibu semua, kalau harga ICP naik ke $100, itu berarti kita tambah dana subsidi 230 triliun, kurang lebih. Dari subsidi sebelumnya. Tetapi kalau harga ICP-nya naik, bukan hanya subsidi yang kita tambah, kita juga mendapatkan pendapatan negara. Yang tadinya $70 dalam APBN, menjadi $100. $70 itu pendapatan PNBP kita itu 10 miliar 800 juta US dollar. Kemudian kalau naik $100 itu menjadi 17,6 miliar US dollar. Berarti ada pendapatan tambahan 119 triliun rupiah. Dari 230 kurang 119 berarti tinggal 110 triliun rupiah. Dapat dari mana lagi uang itu? Ya,
karena kita menteri atas perintah Pak Presiden, kita carikan duitnya lagi. Ambil lagi, kita naikkan harga nikel supaya dapat royalti, naikkan royalti di tambang yang lain. Dapat lagi kurang lebih sekitar 30 triliun. Tadinya tinggal 110 triliun tambah 30 berarti tinggal 80 triliun. Kita punya kekurangan. Dapat dari mana lagi? Saya pajaki pajak ekspor untuk nikel. Dan sebagian kecil batu bara. Itu tambah lagi dapat 20 triliun. Sudah berapa itu? Berarti tinggal 60 triliun. Dari mana 60 triliunnya? Kita lakukan efisiensi lewat program-program yang belum menjadi prioritas. Itulah neraca alasan akademik faktual terhadap kondisi BBM kita terkait dengan subsidi. Jadi sampai, wartawan udah cukup ini. Ini bukan pidato politik ini udah kayak kuliah umum di kampus aja nih. Jadi Bapak Ibu semua, untuk subsidi BBM, insya Allah uang kita cukup dan kita sudah memutuskan dalam rapat kabinet sampai dengan Desember tidak ada kenaikan BBM untuk rakyat. Tidak hanya itu juga, untuk LPG juga tidak kita naikkan. Ini adalah manifestasi daripada suara rakyat, suara Golkar. Saya pikir cukup sudah. Terlalu lama sekali. Bapak Ibu semua, saya pikir demikian. Apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah tanggung jawab moralitas kita semua. Nah, khusus untuk Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini provinsi yang kaya. Provinsi yang penuh banyak tambang. Kemarin gubernur sudah ketemu sama saya untuk meminta pertambangan rakyat. Begitu gubernur ketemu sama saya waktu ke Langoan resmikan listrik. Nanti di 2026-2027 seluruh desa-desa yang ada di kabupaten kota, termasuk kabupaten-kabupaten kepulauan yang ada di Sulawesi Utara, kita akan bikin program, kita akan terangi dengan listrik desa. Ini masih ada 5.700 desa di Republik ini yang belum ada listrik. Masih ada 4.400 dusun yang belum ada listrik. Yang paling banyak itu di kampungnya Pak Melki, di NTT, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, sebagian Sumatera. Saya ini adalah anak yang lahir di kampung yang lahirnya tidak ada listrik. Di SD tidak ada listrik. Bangun pagi kenapa? Obor, pelita. Yang bangun pagi di sini kening hitam, sungguh mati. Pergi sekolah kalau tidak mandi masih ada hitam di sini. Saya katakan bahwa saya tidak ingin pengalaman yang saya rasakan di saat kecil yang hidup tidak ada listrik terjadi lagi kepada saudara-saudara kita yang ada sekarang ini. Nggak ada. Makanya atas perintah Presiden Prabowo kita listriki. Doain 2027 bisa clear semuanya. Doain. Nah, termasuk tambang-tambang rakyat. Pak Gubernur datang ketemu saya. Pak, ini banyak kita punya lokasi, tapi semua lahannya dikuasai oleh perusahaan. Rakyat kita mau tambang dapat tangkap. Saya tanya Pak Gubernur apa yang saya bisa bantu? Kasih Joy TPR. Sini, petanya sini. Habis petanya, karena saya pikir tambang ini kan jangan diartikan dikuasainya oleh orang kaya. Jangannya dikuasai oleh korporasi. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu, bumi seluruh kekayaan yang ada dalam kita ini, bumi ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Dan mengelola sumber daya alam kita itu ada namanya demokrasi ekonomi. Harus ada pemerataan. Saya katakan untuk Pak Gubernur, Pak Gub, karena Pak Gub yang minta, Gerindra dan Golkar ini kan adik kakak. Kau kasih di sini saya teken, dan sekarang saya sudah teken untuk bikin IPR di wilayah Sulawesi Utara.
Ini yang dimaksud dengan kerjasama yang baik. Kalau gubernurnya yang tidak sepaham dengan kita, ya belum tentu juga. Oh, buktinya barang itu nggak jalan-jalan juga kan gitu kira-kira. Jadi ini harus punya hati, memimpin negara ini punya hati, Bapak Ibu semua. Jadi saya berkomitmen untuk melakukan itu IPR-nya, tapi saya kasih tahu Pak Gubernur, tolong lingkungannya dijaga. Lingkungannya dijaga. Dan kalau bisa, bantu juga Golkar. Aku ngomong begitu. Bantu, fair-fair aja lah. Kita semua partai politik ini harus saling membantu. Harus saling membantu, harus saling besar. Kita harus saling mendukung. Berapa besar saling membantu sesuai dengan amal perbuatan. Itu aja. Politik ini kan fair aja. Jadi saya pikir demikian Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya bahwa Sulawesi Utara ke depan akan menjadi provinsi yang lebih baik. Karena presiden kita adalah bagian daripada Sulawesi Utara. Saya sudah pernah di Langoan dan beliau itu kalau dalam memberikan perintah, saya kadang-kadang bilang, Bapak ini terlalu pintar. Visioner, cerdas. Saya ini kan melayani 2 presiden. Satu presiden Jawa murni, yaitu Bapak Jokowi. Satu presiden sebagian Jawa, sebagian Sulawesi. Jadi Pak Prabowo ini punya 2 keunggulan. Visinya jelas, perintahnya jelas, terus tekanannya juga minta ampun. Kau jalankan, saya bilang ini Sulawesi punya yang keluar kalau begini. Cepat. Jadi kalau kita terlambat, ketinggalan kapal. Tapi kita kan sesama anak timur kan, tidak mau dibilang kita lemah-lemah. Kalau bos kita aja kencang, kita lebih kencang lagi. Itu kira-kira. Bapak Ibu semua saya pikir demikian. Selamat bermusda. Ketua-ketua DPD 2 silakan memilih yang baik. Kalau belum clear segera di-clearkan. Ya. Dalam rangka memperlancar suasana kebatinan dan persidangan. Ya, hal-hal yang belum terungkap tapi sudah tersirat juga perlu dimaknai. Ini penting sebagai bagian daripada tradisi kebesaran Partai Golkar. Golkar itu kadang-kadang kita belum bicara sudah tahu maksud. Yang orang Papua bilang, ade belum tulis kakak sudah baca. Itu. Jangan sampai orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Kalau seperti itu pasti musdahnya molor itu. Pasti musdahnya molor, tarik-menarik, pimpinan sidang mulai main, ya itu. Semakin ayun semakin tinggi sahamnya. Tapi saya ingin menyampaikan ini serius. Partai Golkar ke depan harus mampu menambah kursi. Tugas Ketua DPD Golkar ke depan harus menambah kursi. Baik di tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI mau tambah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena kita kan harus bagi-bagi toh. Kita harus bagi-bagi. Targetnya harus semua kabupaten kota harus ada pimpinan. Sekarang kan dari 15, 11 pimpinan, 4 belum. Iya kan betul Ibu Teti kan? Dan saya pikir Ibu Teti telah berhasil. Berhasilnya kenapa? Dari nomor 3 menjadi nomor 2. Dari 15 kabupaten 11 sudah ada. Berarti dikasih tugas untuk berikutnya tambah 4 penuhi. Karena kalau Ibu Teti semua penuhi 15, pemimpin berikutnya kerja apa? Jadi ada bagusnya juga ini Ibu Teti ini. Aku pikir-pikir paten juga Ibu Teti ini. Memang ilmu bupatinya itu jalan terus kelihatannya barang ini. Syarat untuk bisa menjadi partai yang bisa menambah kursi, kompak. Nggak boleh pecah-pecah. Tidak ada sebuah kekuatan politik yang bisa menjalankan misi dan targetnya tanpa ada persatuan. Itu abuleke namanya itu. Karena itu saya meminta dalam forum ini titah, ini perintah Ketua Umum. Siapapun yang terpilih harus menggandeng yang lain. Jangan ada kubu sana, kubu sini, kubu sana, kubu sini. Stop nih kubu-kubuan.
Rangkul yang tercerai-berai. Rangkul. Apalagi Golkar ini kan kekeluargaannya tinggi. Jadikan Musda ini sebagai forum kompetisi bertanding untuk bersanding. Saya ulangi, bertanding untuk bersanding. Bukan bertanding habis itu mulai cerita di belakang macam-macam. Cerita sana putar baik, di sini putar baik. Lama-lama sampai kuburan juga tidak baik terus. Stop dengan kelakuan-kelakuan begitu. Kita ini orang timur ini, di bangsa ini, tidak juga terlalu, penduduk kita berapa sih? Gabung Sulawesi, Maluku, Papua, itu satu provinsi di Jawa kita kalah. Di Jawa Tengah aja 27 juta, coba gabung kita Sulawesi semua, Maluku dan Papua kita gabung, kita kalah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak terlalu banyak, ya jangan berkelahi. Kompak, saling mendukung. Jangan pakai teori politik panjat pinang yang tadi saya bilang. Satu naik, rame-rame kasih turun. Habis kasih turun, cerita satu persatu tidak baik. Ini memang kelakuan di kampung saya kadang-kadang begitu juga. Mudah-mudahan di Sulawesi Utara ini tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi mungkin saya punya feeling juga. Mungkin ada ampas juga ada kira-kira. Feeling saya. Jadi saya meminta seperti itu. Satu ketua daerah, satu sekretaris, satu ketua harian, bagi-bagi pulau jo. Baku atur. Tapi ingat, kalian pengurus loyal kepada ketua. Karena ketua itu yang dipilih lewat forum Musda. Bukan sekretaris, ketua-ketua itu merasa ketua lagi. Nah itu abuleke itu namanya. Kalau seperti itu dari safel pun nggak apa-apa. Ya sama dengan saya. Saya jadi ketua umum cuma satu. Nggak boleh ada ketua-ketua umum lain. Itu perintah konstitusi. Itu. Kalau ada gerakan tambahan kita selesaikan lewat mekanisme dan aturan organisasi yang ada. Demikian Bapak Ibu semua, wartawan udah cukup ya. Saya udah capek bicara. Ya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Selamat bermusda. Kepada teman-teman sampaikan salam hormat saya, konsolidasi sampai tingkat kabupaten, kota dan kecamatan dan desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya. Dan izinkan kami memandu dalam hitungan mundur. 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka. Golkar! Sekali lagi Golkar Indonesia. Golkar! Mohon berkenan kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Ya. Izinkan untuk tetap di tempat Bapak Ibu. Mohon izin untuk tetap di tempat. Kita akan mengabadikan momen dengan foto bersama. Mohon izin Bapak. Mohon izin. Kita foto terlebih dahulu. Sekali lagi mohon kesediaan seluruh yang masih berada di atas panggung untuk foto bersama. Ya. Foto dan mohon izin kami akan memandu untuk foto. Silakan Dalam untuk hitungan 4, 3, 2, 1. Berikutnya kami mengundang para ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kota, para ketua Hasta Karya Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara untuk mengabadikan momen dengan foto bersama. silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Mungkin sebagian di bawah, baik. Dan berkenan juga pengurus DPP semua, silakan untuk ambil bagian untuk pengambilan foto atau gambar ini. Rekan-rekan media, para fotografer, silakan dapat mengabadikan momen ini. Dan izin sekali lagi kami akan memandu untuk sesi foto ini. Iya. Sebelum? Iya, yang lain di sebelah kanan mungkin Bapak Ibu dipersilakan. Oke, baik. Izinkan kami memandu dalam hitungan 4, 3, 2,
2, 1. 1. Izin dengan tangan mengepal. Solid. 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kami silakan untuk dapat kembali ke tempat dan dapat melakukan wifi bersama-sama dengan seluruh peserta dan tamu undangan. Kami mohon para fotografer untuk dapat mengambil dokumentasi naik ke atas panggung. Dan para hadirin kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Iya, silakan sekali lagi untuk para fotografer dan juga para rekan-rekan media. Jadi mohon berkenan sekali lagi untuk seluruh peserta Musda yang ada di ballroom ini. Silakan untuk dapat berdiri Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi kerjasamanya. Iya. Berdiri di tempat duduk. Mungkin agak maju yang di belakang. Merapat lagi Bapak Ibu dan agak maju yang ada di belakang. Ya, boleh agak merapat dipersilakan, mohon izin. Biar masuk frame-nya semua Bapak Ibu. Iya. Baik. 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, solid, tangannya di kepal. Baik, cukup. Sesi foto selesai. Mars Partai Golkar. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil makmur merata. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Hadirin, telah kita ikuti bersama pembukaan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Saya Regina. Dan saya Daniel. Mari sama-sama kita saksikan hiburan dari Kadera Band. Sampai jumpa. Sampai jumpa kita semua. Kata bola balik, dia ada nonai, semakin menyalai, kakak hati susah. Dulu denai lah suka, macam yang ku dapat kawan.
ada lewat lorong depan rumah. Kakak jadi sakit sampai berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama. Barang itu terpakai lama. Langsung saja di kopu mama. Ternyata ada nona kopu nama Maimunah, lucunya. Tak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta. Ada janji kita langsung nikah. Ayo. Untuk mencoba ibu bana dengan keindahan kata serupa itu berharap tak manusia kuda atau babu-babu dulu dan malah suka percaya ku dapat kawan rasa-rasa kau ada aku dari dia. I wanna